pergaulan yang nggak baik itu juga aku mengalami hal yang sangat amat suram. Tuhan bisa memakai temanku yang sedang on lah, maksudnya sedang high ya. untuk mengingatkan aku ini nggak baik. Oh gitu. Ya. Lagi high bisa Lagi ngingetin high. ya. Itu aku inget banget. Ketika dokter memvonis Susi nggak bisa hamil secara natural, dia memutarbalikkan semua itu. Fakta-fakta yang analisa dokter bilang nggak bisa, dia buktikan bahwa dia bisa lakukan. Wow. Halo semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya, Jose Claudio. Dan kali ini kita udah ada narasumber yang akan kita ajak ngobrol, diskusi dalam podcast kita kali ini. Langsung aja, sudah ada Bapak Heri Immanuel Wongso. Bapak ya, mesti Bapak. Biasa panggilnya Ko Heri gitu kan ya. Halo Ko Heri, apa kabar? Baik Jose, Baik, Jose apa kabar? Baik juga kok. Ini first time lah aku kesini Jose. First time ya? Iya. Studionya asik ya. Asik ya? Desainnya bagus sekali. Oke, nah jadi Ko Heri juga adalah salah satu jemaat dari GKS Latter Nations dan juga salah satu worship leader terbaik kita. Wah, luar biasa. Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang pengalaman hidup Ko Heri, ya kan. Jadi pastinya banyak hal yang juga Tuhan sudah kerjakan ya kan sampai hari ini. Apa yang Ko Heri pernah lalui gitu kan. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah dengar cerita, tapi mungkin juga ada beberapa ya teman-teman atau pemirsa yang dengar podcast ini belum pernah dengar gitu kan. Nah, oleh karena itu kita mau bisa ngobrol dengan Ko Heri dalam episode kali ini. Nah, boleh gak sih cerita sedikit nih, mungkin pengalaman atau perjalanan hidup Ko Heri before mengalami Tuhan gitu. Sebenarnya tuh dulu tuh gimana kehidupannya Ko Heri? Boleh cerita dikit gak? Boleh dong. Mungkin aku bagi pengalaman hidup aku jadi 3 fase kali ya. 3 fase ya? 3 fase. Okay. Jadi fase waktu aku masih kecil, terus akhirnya bertumbuh dewasa, akhirnya sampai sekarang sudah memiliki keturunan gitu ya. Yeah. Jadi dulu itu memang aku dibesarkan dengan keluarga yang papa mama memang sudah Kristen. Sama kayak si Brenda. Iya. Persis kayak kita yang lalu ya. Sama banget. Jadi lahir tuh udah haleluya gitu. Iya, haleluya. Kan. Dan dulu mamaku juga dia tuh waktu kecilnya juga dia hidupnya di satu asrama ya. Dia di panti asuhan, cuman yang dikelola oleh satu buah gereja gitu loh. Jadi memang dia juga melayani Tuhan di gereja tersebut gitu loh. Nah mama juga memang tumbuh, yang saya tahu kan dari cerita mama. Dan papa dulu, nah juga aku baru tahu kemarin kan baru kehilangan papa ya. Jadi waktu itu adiknya menceritakan bagaimana papa waktu muda, dan aku juga baru tahu karena dulu belum sempat diceritakan secara detail bagaimana perjalanan kehidupan kekristenannya papa itu seperti apa. Nanti kita akan masuk ke situ. Oke, waduh seru nih. Nah, saya bersyukur, maksudnya dulu tuh punya papa dan mama yang memang sudah memiliki iman sebagai seorang Kristiani ya, percaya sama Tuhan Yesus. Jadi dari kecil nih kita sudah diajarkan untuk baca firman dan berdoa. Itu aku ingat banget waktu kami itu masih kecil-kecil. Kami 3 bersaudara, kakak saya ada 2. Perempuan, dua-duanya, saya anak paling bungsu. Jadi paling tampan ya. Setelah papa. Iya. Terus dari kecil tuh kami dibiasakan untuk merenungkan firman, baca firman dan berdoa. Wow. Jadi setiap hari tuh papa selalu jam 5 pagi tuh ya kita diajarin untuk terus bangun pagi, terus kita bapak bikin mesbah keluarga bareng gitu kan. Jadi kami masih sangat kecil. Aku tuh ingat mungkin umur aku masih karena aku bisa membaca mungkin umur aku 7 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun ya. Okay. Nah, sebelumnya aku nggak ingat detail seperti apa. Jadi setiap pagi tuh kita baca firman, terus papa juga kan orangnya yang memang aktif
penginjilan ya dulu ya. Jadi ada beberapa hamba Tuhan yang kalau misalnya sedang datang ke daerah Sanggau, aku ini orang Sanggau Pride. Iya. Kalimantan Barat by the way. Jadi hamba-hamba Tuhan yang datang ke Sanggau itu selalu diajak nginep di rumah. Oh, oke. Jadi rumahku tuh, ya aku inget ya, rumahku tuh tempat hamba-hamba Tuhan untuk datang nginep ketika mereka sedang melakukan pelayanan misi ke Sanggau gitu kan. Nah, aku inget banget. Nah, dari kecil juga karena sudah Kristen, mamaku kan guru sekolah minggu. Jadi waktu dulu, waktu kita kecil juga sekolah minggunya dulu di gereja GPDI ya. Dulu nama gerejanya di daerah Sanggau. Mama Kalimantan ya Sanggau tuh ya. Sanggau Kalimantan Barat. Jadi mama juga aktif sebagai guru sekolah minggu. Tapi ya dulu karena masih kecil ya, jadi itu jadi maksudnya jadi satu kebiasaan ya, maksudnya jadi satu rutinitas yang harus kami lakukan. Karena kan saya tumbuh sudah Kristen, tapi mengalami Kristusnya tuh buat saya tuh belum waktu dulu, belum. Jadi seiring ada perjalanan hidup yang harus saya lalui sampai akhirnya saya mengalami Kristus itu sendiri. Nah itu nanti aku ceritain ke fase ketiga itu. Fase ketiga. Nah terus masuklah ketika masuk ke fase kedua nih ya. Waktu itu kami pindah ke Jakarta. Dari Sanggau ke Jakarta. Itu ada kejadian yang ya papaku kan dulu juga pengusaha ya. Usahanya mengalami penurunan, bangkrut. Akhirnya kami sekeluarga pindah ke Jakarta gitu kan. Mama. Nah di situ juga mama sangat bekerja sangat keras sekali untuk membantu perekonomian keluarga gitu ya. Jadi sambil papa itu kerja di pabrik, mama mengurus kami dan mengurus rumah tangga maksudnya, sambil ya dia ada usaha bikin kue, dagang lah, bikin kue kayak gitu loh. Sampai akhirnya dia harus mengalami sakit, dia kena kanker hati. Tahun 96 itu dia meninggal dunia. Waktu itu aku berumur 16 tahun berarti. 16 tahun itu masa dimana kita sebagai anak-anak remaja yang mencari jati diri ya. Iya betul. Maksudnya, dan aku tuh dulu tuh sangat dekat sekali dengan mama. Kalau papa aku ya, karena papa kan juga sales ya dulu ya. Jadi dia setiap pulang kita ketemu sama papa tuh bisa sebulan sekali karena pekerjaan dia sebagai salesman dulu ya. Jadi kalau lebih banyaknya diasuh dan sama mama. Nah jadi ketika mama meninggal, nah aku jadi kehilangan sosok yang memperhatikan aku gitu loh. Ya sedih, sampai akhirnya aku juga sempat mengalami kekecewaan lah kepada Tuhan, kepada keluarga, keluarga karena setelah mama meninggal ya banyak hal yang membuat aku tuh merasa kecewa, sakit hati gitu kan. Sampai akhirnya aku tuh kehilangan guidance, karena circle-nya aku juga orang-orang yang benar-benar jauh dari Tuhan gitu loh. Aku sekolah di satu sekolah negeri di daerah Tangerang, dan itu benar-benar aku tuh benar-benar tidak ada orang yang mengguidance aku, mengajari atau mendidik aku, karena setelah mama pergi tuh benar-benar totally kayak lost gitu ya. Papa sibuk dengan pekerjaan dan urusan pribadinya dia, sementara aku dan kakak-kakakku juga masih kan bersekolah ya, jadi memang sibuk dengan sekolahnya mereka. Dan akhirnya akibat dari pergaulan yang gak baik itu juga aku mengalami hal yang sangat amat suram. Iya, aku inget banget aku terjun ke dunia gelap, sampai narkoba, ya
banyak yang jelek-jeleknya lah. Ya kan akhirnya harus menanggung apa yang sudah aku lakukan gitu kan. Yeah. Ada resiko-resiko yang harus aku tanggung gitu kan. Yeah. Sampai akhirnya ya bener-bener terpuruk, hancur total deh. Jadi hidup aku tuh bener-bener hancur banget ya. Bener-bener hancur banget. Nggak ada pengharapan lagi. Jadi aku hidup tuh kayak ya yang penting gue bisa happy sama teman-teman gue gitu loh. Kerjanya apa setiap hari ya mabuk. Merokok. Ada kalau ada duit ya habisnya buat hal-hal yang kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada saving money segala macam. Ya buat memenuhi apa ya, buat ngebahagiain diri sendiri. Teman caranya itu salah banget gitu. Itu masuk ke fase kedua itu sampai akhirnya ya yang tadi aku bilang aku harus menanggung apa yang sudah konsekuensi yang sudah aku lakukan di masa-masa itu dan akhirnya long story short ya aku dirangkul oleh kakakku dulu, dia bergereja di GKS juga, jadi aku dibawa dulu. Di sini ada komunitas namanya XLG, ya, Excellent Leader Generation. Wow. Itu aku ngeliat, waduh, aku merasa aku tuh sangat, ibaratnya aku menemukan kembali keluarga. Jadi aku diperhatikan. Wah, mereka sangat memperhatikan sekali orang-orang, termasuk Hosea. Iya. Ya orang-orang yang sungguh sangat mengasihi aku gitu. Yeah. Jadi diajak ke gereja sini dan boleh bertumbuh di sini dan mengalami Tuhan juga di sini. Wow. Gitu. Apa yang waktu itu kok Harry mulai rasain? Artinya kan waktu kehilangan mama, loss gitu ya, nggak ada guidance, terus istilahnya disitulah mulai kenakalan anak muda mulai dilakukan gitu kan ya, karena tujuan tadi ingin ngebahagiain diri, ingin mendapatkan mungkin penerimaan atau kesenangan gitu. Nah setelah datang ke gereja, ketemu dengan komunitas yang benar, ketemu dengan orang-orang yang ada dan juga perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah atau dalam kehidupan pribadi gitu. Nah, apa yang mulai berubah gitu? Perasaannya, pikirannya itu gimana? Pertama adalah orang-orang yang memberikan waktu dan perhatiannya buat aku. Yang pertama dulu, karena yang aku lihat kan mereka kan. Betul. Mereka sungguh sangat memperhatikan, mengasihi. Ya karena setelah aku mendalami itu karena kasih Tuhan yang ada di dalam mereka. That's gitu kan. Right, yes. Akhirnya bisa mereka melihat aku sebagai seseorang anak yang hilang gitu. Yeah. Orang yang benar-benar kotor, akhirnya mereka mau gitu kan. Yeah. Itu saya percaya itu adalah orang yang mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Akhirnya dia bisa seperti itu kan. Dan akhirnya dibawalah aku ke sini di komunitas XLG itu dengan orang-orang yang sangat amat perhatian. Terus mereka welcoming banget gitu kan. Kemana-mana ada acara apa pasti diajak gitu loh. Makan bareng. Waktu itu juga aku dapet Java Jazz itu kan. Kita nonton, ingat gak? Kita nonton Java Jazz itu di event tahun berapa tuh lupa deh. Ya pokoknya hangoutnya bareng-bareng deh. Dan salah satu, aku juga pernah ngalamin naik Luxio bareng kamu, Mas. Iya, betul. Itu mobil kecintaan di gereja ini ya. Ya itulah, orang-orang yang sangat mengasihi Tuhan, yang juga mengasihi jiwa-jiwa ya. Dan karena aku salah satu orang yang dirangkul oleh mereka gitu kan. Sampai akhirnya juga aku mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan gitu kan. Aku tahu bahwa hidupku yang lama itu harus aku jalani, tapi Tuhan tuh mau menerima gitu loh. Maksudnya kasihnya Tuhan tuh bener-bener gak melihat aku tuh dulunya siapa, karena dia menganggap aku tuh berharga gitu. Yeah. Aku tahu. Dan kasih karunia ya, pengerjaan kasih karunia itu yang baru aku ngerti itu ya waktu aku bertumbuh di gereja ini gitu loh. Gimana
Tuhan tuh nggak ngelihat apa yang dulu pernah aku lakukan kan, hal-hal buruk apapun yang sudah pernah aku lakukan, tapi dia mau tetap mengasihi aku tuh. Dia merangkul aku, dia mengangkat aku kembali untuk bisa jalan dalam kebenaran firman-Nya dia gitu loh. Dan aku juga mau cerita nih, dulu waktu aku yang di narkoba ya, juga aku percaya kita punya journey-nya masing-masing ya. Betul. Hostnya punya journey masing-masing, aku juga punya journey masing-masing. Jadi mungkin journey-nya aku memang seperti itu. Yeah. Aku percaya apa yang sudah Tuhan taruhkan kepada orang tuaku, benih yang mereka taruh pada orang tuaku, mereka yang mendoakan aku seperti ada satu ikat janji ya, aku yang ikat janji di mana keturunan bapakku juga akan diberkati gitu loh. Yeah, sekalipun memang kita lewati perjalanan hidupnya yang berbeda-beda gitu kan. Nah, ketika aku waktu masih di narkoba itu, Tuhan bisa memakai temanku yang sedang on lah, maksudnya sedang high ya. Untuk mengingatkan aku ini nggak baik. Oh gitu. Ya. Lagi high bisa ngingetin ya. Itu aku inget banget. Jadi waktu itu kita lagi, kalau di bahasanya kita tuh bilangnya pedau. Mungkin yang mantan jangki itu pasti tahu. Pedau itu lagi high gitu lagi ya. High, ya. Jadi dibilang ke aku inget banget. Sekarang dia udah almarhum. Her, lu tuh ibarat di satu buah sumur, lu tuh masih di atas katanya. Jadi lu masih bisa untuk diangkat katanya gitu. Kalau gua nih udah di dasar banget, kita nih udah susah banget. Dan aku bingung. Kita sama-sama lagi mabuk, lo bisa ngomong kayak gitu gitu kan. Nah, setelah aku renungkan, ya itu aku percaya bahwa Tuhan tuh sayang banget ya. Maksudnya sayang banget sama aku ya. Dia bisa ngingetin walaupun dalam keadaan seperti itu. Aku ingat bahwa di lembah kekelaman dia ada gitu kan. Dan Tuhan menyatakan ya dengan caranya dia lah. Dia sampai akhirnya bisa dan itu membekas sampai dalam kehidupannya aku gitu loh. Jadi aku bilang, lagi keadaan gitu, jadi keinget kan, oh iya bener ya, gue jadi inget almarhum mama gitu, kenapa gue begini, gue nggak boleh begini terus, Tuhan tolong aku gitu kan, aku nggak bisa begini terus kan gitu kan, ya akhirnya bisa kan rilis dari ketergantungan narkoba itu bisa rilis, ya akhirnya tetap aja nggak sama putau lagi ya, ke alkohol gitu. Ke situ lagi gitu loh. Dan yang aku renungkan lagi, Tuhan nggak tinggal diam gitu loh. Maksudnya dia tetap memperhatikan aku juga gitu. Cuman kan memang kita sebagai manusia kadang tidak menyadari itu karena namanya kita lagi sudah dikuasai kegelapan gitu kan. Tuhan bekerja gitu loh. Dia selalu dengan caranya dia lah, dengan cara dia bagaimana dia mau menyadarkan kita sebagai anak-anaknya dia itu untuk hidup dalam kebenarannya dia gitu kan. Ya akhirnya ya mungkin proses itu memang harus aku jalani sehingga aku bisa seperti saat ini juga gitu loh. Wow. Nah akhirnya masuk ke fase ketiga kehidupan aku sekarang yang sudah aku mengucap syukur sekali lagi kepada Gereja Kemuliaan Sion yang memberikan aku kesempatan untuk bisa bertumbuh di sini. Wow, yes. Untuk all leaders, all pastors yang mau terus mengencourage jemaat-jemaat yang ada di gereja ini untuk terlibat aktif dalam melayani Tuhan. Jadi bukan hanya sebagai jemaat-jemaat yang biasa aja yang sekedar datang setiap hari Minggu, duduk ibadah habis itu pulang gitu. Nah, itu yang membuat imanku juga bertumbuh, pengenalan aku Tuhan juga terus bertumbuh gitu. Oke. Nah, begitu kau Harry tadi kan udah mulai diberi kesempatan untuk melayani dan seterusnya. Boleh nggak cerita gimana ada satu fase yang mungkin atau satu momen di mana hal itu mulai bangkit untuk kau Harry mau melayani? Karena kan gini, banyak orang-orang ya bisa dua. Yang pertama, kalau maksud aku mantan pemakai atau orang yang pernah dalam dunia kelam gitu ya. Yang pertama merasa udah aku nggak layak lah, udah bagus gue bisa ke gereja melayani Tuhan lagi. Benar.
gila gue kan dulu gini-gini bisa ada yang kayak gitu. Atau yang sama sekali emang udah nggak peduli gitu. Nah kalau Ko Heri tuh gimana momennya Itu bisa karena pengen mau melayani Tuhan gitu? Itu karena aku mengalami kasihnya dia. Jadi karena aku mengalami kasihnya dia, kasih yang tak ada batasnya gitu loh. Kasih yang nggak ngelihat aku nih siapa, dulunya siapa gitu. Benar-benar kasih yang tulus, murni, kasih Bapa yang sangat mengasihi anaknya gitu kan. Yeah. Sehingga membuat aku, oh Bapakku tuh sayang banget ya sama aku ya. Jadi satu ada kerinduan untuk. Jadi ada pengalaman yang memang artinya bukan cuma sekedar datang ke gereja ya karena mau bertobat, tapi memang ada pengalaman pribadi sama Tuhan. Dengan Tuhan. Jadi ada kecintaan akan Tuhan itu sendiri gitu loh. Ya karena memang dia yang lebih dulu ngasihin kita. Betul. Itu kan harus ada tindakan atau respon kita gitu kan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, itu akan secara natural kita akan memberikan hidup kita melalui apa yang kita punya gitu kan. That's right. Ya setiap kita masing-masing bisa aja pelayanannya kan beda-beda gitu kan. Tapi yang aku percaya apa yang aku punya ya aku gunakan ya untuk melayani Tuhan. Cuman di opininya aku sih, kalau di opini aku ya melayani Tuhan tuh bisa dengan berbagai cara gitu loh ya. Bisa kita sharing live, nggak harus full time ya, nggak harus full time melayani di gereja. Sebagai jemaat Tuhan ya kita bisa terlibat aktif di pelayanan gereja, ya kita juga bisa terlibat aktif di sosialnya kita gitu loh, dengan orang-orang sekitar kita. Kita membagikan hidup kita, mengambil pengalaman kita, cerita-cerita kita kepada orang lain dan memberkati mereka semua gitu kan. Iya. Terus fase ketiga juga aku mengalami dulu aku bekerja secara sekuler di satu perusahaan, dan akhirnya kan sekarang aku udah nggak bekerja lagi, maksudnya aku usaha sendiri sambil karena kerjaannya ini kan berhubungan dengan proyek lah. Kalau misalnya lagi nggak ada proyek ya nggak ada kerjaan gitu ya. Kalau nggak ada kerjaan ya, jadi aku sambil ini menjalankan taksi online. Oh iya. Ya, dan itu sangat I really enjoy karena bisa bertemu dengan banyak orang ya kan, bisa bercerita. Dan itu sarana itu yang aku pakai untuk bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan aku. Dan banyak orang-orang yang diberkati dengan cerita yang aku sampaikan gitu loh. Dan ada satu momen di mana aku lagi ngebawa orang yang sedang sakit ya, maksudnya dia tuh sudah mengalami sakit sudah lama, jadi harus kontrol ke rumah sakit tuh setiap. Jadi ya disitulah kita bercerita, aku membagikan pengalaman waktu itu orang tua aku juga pernah sakit yang sama, stroke juga, tapi jangan kehilangan pengharapan. Ya itu yang kita bagikan dia, dan itu sangat memberkati mereka gitu. Gitu. Terus sama yang itu, kalau ada yang susah mendapatkan keturunan juga sama seperti aku dulu kan. Oke. Waktu itu Ko Heri sempat ngalamin itu ya. Oh iya. Untuk anak yang ini juga jadi kesaksian. Yang kemarin ini Shema ya, anaknya Ko Heri. Iya. Itu ngalamin sulit waktu itu. Nah itu gimana ceritanya itu? Itu kita nunggu Shema hampir 5 tahun ya. Jadi istriku namanya Susi. Dia kami sih sangat ingin sekali memiliki keturunan ya. Waktu kita menikah, Susi juga, kalau kata orang-orang kan kalau wanita umurnya sudah mau ke 40 tahun itu kan agak riskan. Riskan punya anak. Punya anak, ada resiko segala macam gitu kan. Ya, kita menunggu, tadinya kita mau caranya ya secara natural aja kan. Tapi kok gak jadi-jadi. Setelah masuki 3 tahun, 4 tahun gak jadi-jadi. Ngeliat Susi juga, dia udah pengen banget. Teman-teman dia yang baru menikah udah punya anak. Baru nikah, belum ada sebulan ya? Belum 1 bulan, 2 bulan kan? Udah langsung dapet. Terus si Susi mengeluh, kok aku belum ya? Ya kayak gitu-gitu lah cerita. Ya cerita-cerita dia gimana dia
pengen sekali punya anak. Jadi yang dia kerjakan ya menggendong anak-anak orang. Ya, sampai akhirnya kami sudah ke dokter, ke apa ya, alternatif juga, ya alternatif bukan yang aneh-aneh ya, agak yang diurut-urut gitu ya, yang diurut rahimnya supaya cepat gitu kan, sudah ke sana juga. Jadi sudah berbagai hal yang sudah kita lakukan gitu kan, sampai kita juga aku juga proses inseminasi udah 2 kali dan itu juga gagal gitu loh, sampai akhirnya ya Tuhan izinkan kami boleh memiliki anak secara IVF ya, bayi tabung. Ya puji Tuhan dari proses berhasil, IVF itu berhasil. Padahal dulu waktu kita ke dokter ya, ada salah satu dokter yang memvonis, wah ini mah udah gak bisa punya anak katanya begitu. Wah namanya kita jadi gimana ya, apalagi si Susinya gitu kan. Ya akhirnya ya tugasnya aku lah, maksudnya menenangkan dia, tenang, jangan denger yang kayak gitu. Kita percaya, kita serahkan sama Tuhan ya. Tuhan yang berkuasa, ketika dia izinkan kita akan memiliki keturunan dan dia berjanji memberikan keturunan, dia pasti kerjakan gitu kan. Dan kita juga kan sudah ada beberapa hamba Tuhan yang mendoakan, dari doa mereka ya mereka memastikan bahwa kita akan memiliki keturunan gitu loh. Nah mungkin untuk yang Shema ini kan kami menggunakan cara yang bayi tabung ya. Saya tetap aja, kalau bukan kehendak Tuhan, nggak akan jadi. Betul. Karena bayi tabung itu bukan 100% bakal jadi loh. Maksudnya ada beberapa kasus yang gagal sudah berkali-kali mereka bayi tabung ya. Kalau Tuhan nggak berkehendak ya nggak jadi juga itu anak. Betul. Gitu kan. Nah ini juga kesaksian hidup juga nih. Waktu proses bayi tabung itu kan ya kita tahu sendiri ya, untuk biayanya kan nggak kecil ya. Waktu itu juga biayanya cukup besar. Dan waktu itu selama proses kehamilan, nah aku berhenti kerja tuh. Shema belum lahir tuh aku udah berhenti kerja duluan tuh. Jadi dari segi penghasilan kan juga nggak mencukupi. Ya aku sangat miss lah. Aku bisa lewati proses ini. Tuhan tuh penyedia gitu loh. Dia bisa nyediain semuanya yang aku perlukan gitu. Bahkan kalau secara kalkulasi manusia kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Tapi ya itu tadi, Tuhan tuh luar biasa gitu loh. Dia tuh nggak bisa dibatasi lah. Maksudnya ketika dia sudah berkehendak, ini bakal jadi caranya dia lah. Dia yang supply semua kebutuhannya, dia yang supply semua dananya, dia yang supply orang-orang yang digerakkan hatinya untuk bisa memberkati kami gitu kan. Itu caranya dia. Sampai akhirnya Shema lahir dan dia bertumbuh jadi anak yang sangat lucu sekali. Ya, iya memang. Sangat pintar sekali. Dan kejadian kemarin nih yang bikin saya sangat miss banget gitu loh. Waktu tanggal 27 Desember itu kan aku kehilangan papa ya. Iya. Papa sakit stroke udah hampir 7 bulan lah ya. 7 bulan dia sakit. Akhirnya dipanggil Tuhan tanggal 27 Desember kemarin. Tuh aku sedih banget tuh Pak kehilangan papa. Tapi Tuhan tuh bener-bener miss lah. Dia bisa ganti duka cita aku menjadi sukacita dengan kabar bahwa Susi bisa hamil gitu. Wow. Dan hamilnya itu dengan cara yang natural ya. Si Susinya juga bilang gila ya. Padahal tadi udah divonis nggak bisa ya. Yes. Dahsyat ini, aku sampai merinding gitu. Dahsyat ya. Wow. Tuh denger waktu dia tes pack ya, malam tanggal 30 Desember dia tes pack. Ini hadiah tahun baru berarti ya. Yes. Nah, itu dia tes pack hasilnya garis 2 itu. Aku udah seneng tuh. Cuma mau make sure lagi nih. Jadi udah besok kita ke dokter. Habis ibadah tuh tanggal 31 kan hari Minggu tuh ya. Iya, hari Minggu. Ya. Habis ibadah kita ke dokter, kita cek gitu kan. Bener. Kalau dicek di USG ada janin ada janinnya, ukurannya masih kurang lebih 6 cm katanya, 6 cm. Ada detak jantungnya. Waduh. Wow. Aku bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena itu berkat doa-doa orang-orang juga. Yes. Ada yang bilang,
nambah lagi dong katanya gitu kan, nambah lagi. Ya aku pikir kayak kalau misalnya bisa dikasih normal, kenapa enggak aku aminkan gitu kan. Ya doa-doa mereka juga sih yang aku aminkan gitu kan. Akhirnya Tuhan memberikan kepercayaan lagi bisa memberikan seorang anak yang sedang dalam proses kehamilan. Semoga bisa berjalan dengan baik. Wow, ini dahsyat banget sih perjalanan Koher ini ya. Wow, Tuhan tuh luar biasa sih ya. Yes. Dan ini menjadi sebuah bukti sih menurut aku. Mungkin buat pemirsa yang menyaksikan yang mungkin sedang atau mungkin ya baru melewati fase-fase seperti Koheri tadi, fase yang masa yang kelam dan sebagainya, ada pengharapan gitu ya. Betul. Maksudnya Koheri pun pernah ngalami di fase itu, tapi itu bukan berarti jadi kita mengutuki diri. Tuhan tuh tetap sayang sama kita, bahkan sampai sekarang aja ada banyak penyediaan Tuhan, kebaikan Tuhan tuh dialami sama Koheri. Walaupun mungkin secara manusia kita pernah buat kesalahan gitu kan dalam hidup kita. Ya. Tapi Tuhan tuh setia sama kita. Betul. Wow, ajaib banget sih. Sangat setia. Nah, sebelum kita closing tadi ada satu hal yang mau aku tagih nih. Tadi katanya ada cerita tentang papa tuh gimana tuh? Oh ya. Jadi yang aku baru tahu kan karena cerita kemarin kehilangan papa kan. Ada speech dari adiknya ya tentang papa. Ternyata kan papaku tuh dulu dia juga seorang pemabuk. Penjudi dulunya katanya. Sampai akhirnya mengalami Tuhan. Terus aktif dia di pelayanan, dia di penginjilan ya. Jadi dia melayani dengan cara sambil berdagang. Jadi dia juga yang menyekolahkan adik-adiknya dia. Waktu itu adik-adiknya kan masih sekolah, papa yang bekerja dan menyekolahkan adik-adiknya sampai bisa sampai ke perguruan tinggi juga gitu loh. Nah punya dan itu juga aku baru tahu gitu dari cerita adiknya papa itu gitu loh. Dan waktu aku gini bahwa ada legacy yang dia turunkan ke aku, ke kakak-kakakku, ke anak-anaknya lah. Bahwa aku bersyukur dia melayani Tuhan. Aku bersyukur dia hidupnya juga ya mengalami hal yang kelam juga, tapi akhirnya dia boleh bangkit dan dia juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan dia juga dapat melayani Tuhan melalui apa yang dia punya gitu kan. Apa yang dia dan dia kerjakan dan dia akhiri dengan sempurna gitu loh. Maksudnya aku puji Tuhan banget bisa dilahirkan dari keluarga yang memang mengasihi Tuhan gitu loh. Tapi ya itu balik lagi, sekalipun kita hidup kita dilahirkan dari keluarga yang sudah Kristen, tapi untuk pengalaman pribadi itu masing-masing itu personal gitu loh. Betul. Jadi ketika kita menjalani hidup itu ya beda-beda, journey-nya tuh beda-beda. Ada ya banyak yang terjadi lah. Cuman satu hal yang pasti, Tuhan itu sangat amat mengasihi dan dia nggak pernah meninggalkan anak-anaknya ketika di dalam keterpurukan, di masa kekelaman, apapun dosa ataupun kesalahan yang sudah kita lakukan, tapi dia bayar tunai, dia bayar tuntas oleh darah Kristus di kayu salib, sampai akhirnya kita bisa diberkati oleh dia, dan dia boleh memanggil kita sebagai anak-anak yang dia kasih, dan kita boleh memanggil dia sebagai Bapa yang kita kasih. Wow, ini keren banget sih. Jadi sekali lagi ini bukan sekedar cerita teori, tapi ini adalah pengalaman ya yang memang dialami oleh Koheri, dan aku percaya sih mungkin pemirsa yang menyaksikan program ini yang mungkin sedang ada dalam fase-fase berat dalam hidupnya, atau tadi seperti Koheri juga menantikan mujizat Tuhan ya. Karena aku percaya lah 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk pernikahan ya. Menunggu sampai ada anak yang dipercayakan sama Tuhan gitu. Dan sekarang dengan cara yang natural Tuhan berikan lagi itu kan. Itu bentuk pembuktian loh. Itu bukti benar. Bukti dari Tuhan bahwa dia melakukan dengan caranya dia. Iya. Ya. Jadi aku merefleksikan dulu waktu aku melakukan proses bayi tabung itu kan. Ya bukannya aku mau ngebandingin, tapi pasti ada cara Tuhan juga. Dia memenuhi kebutuhannya. Tapi
ini membuktikan bahwa ketika dokter memvonis Susi nggak bisa hamil secara natural, dia memutarbalikkan semua itu, fakta-fakta yang analisa dokter bilang nggak bisa, dia buktikan bahwa dia bisa lakukan. Wow. Ajaib ya. Yes. Itu dahsyat banget. Katanya jadi maka itu yang terjadi. Itu akan terjadi. Yes. Oke, thank you banget Ko Heri buat sharingnya, dan saya percaya ini akan sangat memberkati. Dan bagi Anda yang merasakan kebaikan Tuhan ya, ataupun Anda juga mungkin pernah mengalami seperti apa yang Ko Heri alami, boleh langsung juga share di komen di program atau di episode ini yang ada di channel YouTube Today's Message ini, dan biarlah kesaksian tentang kebaikan Tuhan ini terus bisa kita ceritakan sehingga semakin banyak orang yang juga bisa mengalami jamahan dan kuasa Tuhan. Dan jangan lupa untuk bisa klik subscribe dan tombol loncengnya pada YouTube channel Today's Message. Dan sekali lagi thank you Ko Heri. Thank you Jose. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan untuk bisa sharing kebaikan Tuhan di Today's Message Podcast. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.